Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Leicester City sambut tim yang sedang mencari kemenangan. Jangan lewatkan laga Leicester City versus Manchester United dalam lanjutan jadwal Liga Inggris malam ini pada Senin 17 Maret jam 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Manchester United seharusnya bisa menang dengan cukup mudah malam ini. Secara kualitas Leicester City jelas jauh di bawah mereka. Jika melihat papan klasmen di Liga Inggris saat ini, Manchester United ada di peringkat ke-14 dengan 34 poin. Dari 9 kali menang, 7 kali seri dan 12 kali kalah. Leicester City masih tertahan di peringkat ke-19 dengan hanya 17 poin dari 4 kali menang, 5 kali seri dan 19 kali kalah. Performa Manchester United di Liga sepertinya mulai membaik. Dalam 5 laga terakhirnya, United berhasil mengamankan 5 poin. Hasil 3 laga terakhirnya adalah seri 2 sama dengan Everton, menang 3-2 dari Ipswich Town, lalu secara mengejutkan mampu menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1. Apalagi Manchester United baru saja mendapatkan motivasi lebih setelah mereka berhasil membantai Real Sociedad dengan skor 4-1 di Old Trafford. Meski secara stamina Manchester United cukup dirugikan dengan jadwal tersebut, namun motivasi tentu menjadi hal yang positif bagi tim Ruben Amorim. Di kubu tuan rumah, Leicester City selalu kalah dalam 5 laga terakhirnya. Pekan lalu Leicester City kalah 1-0 dari Chelsea. Tim yang dilatih legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy ini bahkan sempat dibantai Everton dan Brentford juga dengan 4 gol tanpa balas. Melihat catatan singkat tersebut, rasanya bisa diprediksi bahwa laga Leicester City melawan Manchester United bakal dimenangkan tim tamu. Manchester United seharusnya bisa menang dengan mencetak lebih dari 2 gol malam ini. Namun kita lihat saja nanti. Tidak dipakai saat melawan Real Sociedad, Manuel Ugarte siap tampil melawan Leicester City. Manajer Manchester United Ruben Amorim membeberkan alasan mengapa dia tidak memainkan Manuel Ugarte melawan Real Sociedad. Dia mengambil langkah itu sebagai pencegahan. Pada tengah pekan kemarin, United berhadapan dengan Real Sociedad di ajang Liga Eropa. Di pertandingan itu, Manuel Ugarte masuk dalam daftar pemain setan merah setelah sang gelandang absen karena cedera. Namun di laga tersebut, Ugarte tidak bermain sama sekali. Sang gelandang hanya duduk manis di bangku cadangan Manchester United sepanjang pertandingan. Ruben Amorim ditanyai kondisi Ugarte baru-baru ini. Dia menyebut bahwa sang gelandang dicadangkan bukan karena cederanya kambuh. Dalam konversi persnya baru-baru ini, Amorim buka suara mengenai absennya Ugarte ketika melawan Real Sociedad. Dia menyebut bahwa sang gelandang masih belum pulih benar sehingga dia diproyeksikan untuk berhadapan dengan The Fox. Kami tidak mau mengambil resiko dengan Ugarte. Kami mengambil keputusan bahwa dia hanya bisa bermain di salah satu dari 2 pertandingan melawan Sociedad dan Leicester City, dan dia tidak kami mainkan di pertandingan saat itu, ungkap Amorim. Amorim juga mengakui di pertandingan nanti Manchester United bisa diperkuat oleh bek tengah mereka Harry Maguire. Namun dia mengakui bahwa sang bek tidak bakal dipaksa untuk bermain jika memang dia masih belum fit di laga nanti. Kami juga tidak mau terlalu ambil resiko dengan Harry Maguire. Namun kita lihat apa yang bakal terjadi di hari Minggu nanti, ungkap dari sang manajer. Manchester United bakal membeli bek tengah baru. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan rencana transfer Manchester United di musim panas nanti. Dia menyebut bahwa setan merah bakal mencari bek tengah baru di bursa transfer nantinya. Manchester United memang diketahui bakal cukup aktif untuk belanja pemain di musim panas nanti. Ruben Amorim butuh tambahan tenaga untuk memperkuat timnya di musim 2025-2026 nanti. United diketahui sudah memiliki beberapa sektor prioritas. United dilaporkan ingin merekrut striker dan gelandang baru sebagai prioritas belanja mereka. Dilansir dari Fabrizio Romano, United bakal punya agenda lain. Mereka juga ingin membeli bek tengah baru di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Amorim sudah meminta manajemen United untuk mendatangkan bek tengah. Ini disebabkan stok bek tengah United di musim depan akan semakin menipis. Soalnya Victor Lindelof dan Jonny Evans kontraknya bakal habis, dan Amorim tidak berkenan memperpanjang kontrak mereka. Di sisi lain, Lisandro Martinez juga mulai rentan terkena cedera. Alhasil sang manajer menilai timnya perlu tambahan tenaga di dalam timnya. Namun Romano melaporkan bahwa United tidak bisa leluasa untuk merekrut bek tengah baru tersebut. Penyebabnya karena keuangan United cukup terbatas, sementara mereka harus mengalokasikan dana mereka untuk sektor lain juga. Jadi jika mereka tidak memiliki banyak dana yang tersisa, mereka bakal fokus merekrut bek berstatus free agent atau merekrut bek-bek muda potensial seperti yang mereka lakukan pada Aiden Ivan.
Salah satu upaya United untuk mendapatkan tambahan dana transfer dengan menjual beberapa pemain mereka. Ada nama-nama seperti Anthony dan Marcus Rashford yang bisa menghasilkan dana yang besar untuk mereka di musim panas nanti. Dua klub Spanyol mulai berebut jasa dari Anthony. Anthony dikabarkan bertekad untuk meninggalkan Manchester United secara permanen musim panas ini. Penyerang asal Brazil itu saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Real Betis dan telah menunjukkan performa yang mengesankan. Menurut laporan dari media Inggris, Anthony ingin pindah secara permanen dari Old Trafford. Dengan Real Betis dan Real Sociedad menjadi dua klub yang berpotensi memperebutkan tanda tangannya. Anthony ingin meninggalkan Manchester United musim panas ini. Dia merasa lebih nyaman bermain di Spanyol. Demikian bunyi laporan tersebut. Sejak bergabung dengan Real Betis pada Januari lalu, Anthony telah mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 10 penampilan. Performa impresifnya membuat klub asal Spanyol itu tertarik untuk mempertahankannya secara permanen. Anthony juga menjadi pahlawan kemenangan 4-0 Real Betis atas Vitoria de Guimaraes di Conference League, di mana dia mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Performanya di La Liga juga cukup bagus dengan 2 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan terakhir. Dengan situasi keuangan United yang mengharuskan mereka menjual beberapa pemain, Anthony disebut sebagai salah satu dari 10 pemain yang bisa hengkang di musim panas nanti. Namun jika Anthony terus tampil impresif di Real Betis, harga transfernya mungkin bakal melambung tinggi, membuat Real Betis kesulitan mempertahankannya. Real Betis dan Sociedad dikabarkan tertarik untuk merekrut Anthony secara permanen. Kedua klub asal Spanyol itu berpotensi bersaing memperebutkan tanda tangannya. Anthony sendiri nampaknya lebih nyaman jika bermain di Spanyol, di mana dia tidak terlalu terbebani dengan tuntutan fisik yang tinggi seperti saat di Premier League. Sir Jim Ratcliffe tuding penunjukan Ed Woodward sebagai kesalahan terbesar yang dilakukan Glazer di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe tidak ragu mengkritik cara Manchester United dikelola dalam 12 tahun terakhir. Dalam wawancara eksklusif dengan The Times, pemilik minoritas baru United ini mengungkapkan kesalahan besar yang dilakukan klub setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013. Salah satu keputusan yang menurutnya paling keliru adalah penunjukan Ed Woodward sebagai kepala eksekutif dan keputusan untuk memilih David Moyes sebagai pengganti Ferguson. Meski Moyes minim pengalaman menangani tim besar dan belum pernah meraih trofi utama, Ratcliffe menyoroti bagaimana klub-klub elit Eropa seperti Madrid, Munchen, dan Barcelona tetap berada di puncak, sementara United justru terpuruk akibat manajemen yang buruk. Saya tidak menerima alasan bahwa sepak bola memang naik turun. Lihatlah Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munchen, mereka tetap di puncak karena dikelola dengan baik. Manchester United, mereka membuat keputusan yang buruk dan itu merugikan klub, ungkap Ratcliffe. Ratcliffe secara terbuka mengakui bahwa dirinya menghormati David Moyes sebagai manajer, namun menunjuknya sebagai penerus Ferguson adalah kesalahan besar. Saya suka David Moyes, dia manajer yang sangat baik, tetapi memberi dia tugas menggantikan Ferguson yang memenangkan 13 Premier League dan 2 Liga Champions adalah langkah yang keliru, ungkap dari Ratcliffe. Moyes belum pernah menangani pemain bintang dan tidak punya pengalaman memenangkan trofi besar. Dia tidak memiliki kepribadian untuk berdiri di ruang ganti dengan para pemain top dunia, tambah Ratcliffe. Ratcliffe juga menyoroti bahwa United seharusnya merekrut CEO terbaik dan manajer terbaik di dunia, bukan sekedar membuat keputusan yang akhirnya malah membawa klub semakin jauh dari kejayaan. Kini dengan Ratcliffe mulai berperan lebih dalam di United, para penggemar berharap kesalahan manajemen di era Glazer bisa segera diperbaiki. Lalu akankah United akhirnya kembali ke puncak?